Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Mahasiswa semester 5 kelas C dan D yang membanggakan, hari ini hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 dalam rangka melaksanakan kewajiban perkuliahan yang harusnya kita laksanakan di hari Ahad, Sabtu dan Ahad tanggal 3 dan 4 Desember 2022, yang kemudian terjadi hal yang tidak diinginkan karena memang pada waktu itu kondisinya sangat mendesak. Bapak harus melaksanakan rapat untuk persiapan wisuda. Nah, termasuk ini juga buat kalian sebagai pemberitahuan, hari Sabtu ini kita akan melaksanakan wisuda. Biasanya kalau sudah wisuda karena dari pagi sampai siang kondisinya lelah gitu. Jadi kemungkinan besar sih hari Sabtu itu kita off atau kita alihkan jadwal. Nah, nggak tahu nih hari Minggunya, apakah hari Minggunya juga dirapel akhirnya konsekuensi dari kegiatan wisuda. Kalau misal libur ya berarti kita alihkan ke Zoom meeting lagi. Kalau ternyata tidak libur tapi kuliah, berarti hari Minggu kita kuliah. Untuk kelas C kita sudah sepakat kita kuliah di jam 7 hari Minggu. Karena memang tidak ada lagi jadwal lain. Termasuk sebenarnya Bapak di hari Sabtu sebenarnya harusnya di kelas C itu, tapi bentroknya minta ampun dengan jadwal yang lain. Karena ini juga sudah disampaikan di awal-awal, jadwal Bapak itu bentrok dengan di pasca, ya, termasuk juga dengan semester 3 di mata kuliah TPKI. Jadi nggak ngerti itu yang bikin jadwal, kalau bentrok jadi nanti. Tapi ya sudahlah, tanpa harus mengeluhkan dengan semua itu, yang penting perkuliahan tetap harus berjalan. Nah, karena dalam kondisi seperti itu, untuk Zoom meeting, kalian perlu pantau terus WA-nya, ya. Untuk di minggu lalu, Bapak mengirimkan satu link YouTube, yang kedua adalah latihan melakukan literatur review untuk melakukan latihan literatur review untuk artikel jurnal dan skripsi. Kalau kalian mengerjakan tahapan-tahapan yang Bapak minta dalam sudah sampaikan pada waktu Zoom sebelumnya, maka sebenarnya ini tinggal latihan saja, ya. Dan kalian perlu ketahui, selama ini problem dari mahasiswa pada saat menyusun proposal skripsi atau pada saat menyusun skripsi adalah mereka tidak memiliki bahan, tidak memiliki referensi yang cukup akibat dari kekurangan waktu untuk mencari, membaca, menganalisis, mereview dari bahan-bahan itu. Jadi kalau kalian ingin ke depan mengerjakan skripsi atau penelitian kalian tidak mengalami kerepotan, saran Bapak, satu, kalian perlu mengumpulkan bahan-bahan itu dari mulai sejak sekarang. Makanya kamu harus memiliki concern. Kira-kira penelitian kamu tuh mau apa? Tentang apa? Jangan ditunda nanti aja pas semester 7 lah. Sekarang mah mending main-main dulu lah, ataupun santai-santai dulu. Ya silakan.
Toh semua juga adalah pilihan. Kalian mau santai-santai sekarang nanti repot, maka atau kalian mau uh, mengumpulkan semua persiapannya dari mulai sekarang, ya itu semuanya hak kalian sendiri. Ya. Cuma kalau Bapak ingin mengajak tuh ya, mengajak. Biasanya kalau mahasiswa ketika kuliah S1-nya dia serius, banyak hal yang dia ingin ketahui, banyak hal yang ingin dia bisa, itu selalu muncul keinginan untuk saya harus lanjut kuliah S2. Saya harus lanjut lagi kuliah. Bukan hanya persoalan gelar, bukan hanya pada persoalan gengsi, bukan. Itu mah nomor belakangan. Tapi yang pasti mereka memiliki giroh, termasuk gairah. Sebagai seorang penuntut ilmu, sebagai seorang pencinta ilmu, untuk terus melanjutkan estafet dari program pendidikan S1, yaitu ke S2. Nah, kalau mahasiswa yang, maaf ya, yang ya kuliahnya mungkin jarang, kemudian dia nggak punya orientasi nanti kalau sudah beres mau ngapain, dia diajakan boro-boro kuliah S2, S1 aja dia pusing. Jadi mohon maaf ya kalau misal Bapak mau sedikit mengajak kalian semua, orang-orang yang hari ini selalu punya keinginan lanjut kuliah S2, itu karena memang ketika S1-nya dia ada kehausan yang dia belum bisa dapat. Nah, makanya salah satu dampak dari kuliah yang serius atau yang fokus itu adalah ya ada keinginan untuk melanjutkan sebenarnya. Ya. Di samping juga kalian bisa mengembangkan dalam tahapan-tahapan yang lain. Oke, materi kita itu tentang bagaimana kalian memulai memahami fokus dari apa yang akan kalian lakukan dalam penelitian. Bapak coba tampilkan slide yang kemarin sudah dibagikan di dalam grup, yaitu tentang latihan melakukan review. Oke, kita lihat ini. Share screen. Sudah nampak ya? Sebenarnya sudah. Oke, Bapak minggu lalu sudah meminta kalian untuk melakukan review terhadap artikel dan skripsi. Kalian tugasnya pertama perlu menyimak video yang itu adalah tentang cara membuat review jurnal nasional dan internasional. Dan itu nanti bisa dilakukan juga untuk skripsi. Ya. Kemudian kalau untuk artikel jurnal, kalian masuk ke portal https garuda.kemdikbud.go.id. Kemudian, nah kalau untuk skripsi, Bapak membatasi apa yang kalian harus telaah untuk sebagai latihan itu tentang kepemimpinan kepala madrasah. Nah, maka kalian carilah 3 buah artikel dari link web di atas tentang kepemimpinan kepala madrasah. Jadi kalau misal kalian buka website
dari garuda.kemdikbud.go.id. Sini kita lihat garuda.kemdikbud.go.id. Di sini perintahnya adalah kalian mencari atau memasukkan kata kepemimpinan kepala madrasah. Copy, masukkan ke dalam portal garuda.kemdikbud.go.id. Nanti setelah muncul, kalian masukkan. Nah ini ada ini ya. Kalian masukkan di sini search artikel, di copy, di paste, lalu silahkan di search. Di sini kalian lihat ada 421 dokumen yang katanya itu persis sama, yaitu kepemimpinan kepala madrasah. Nah, ini dari 421 kalian diminta di sini hanya cukup 3 buah artikel saja yang kalian harus lakukan reviewnya. Atau kalian download dulu kemudian dibaca. Setelah dibaca masukkanlah ke sini ya, ke format review artikel jurnal yang nomor 1. Contoh nih, untuk di sini nih ada beberapa artikel yang khusus bicara tentang kepemimpinan kepala madrasah. Contoh nih ada peran kepemimpinan kepala madrasah dalam meningkatkan disiplin sholat berjamaah peserta didik. Ini kayaknya menarik nih, saya mau download. Download saja ini, ya. Atau ada lagi nih, strategi kepemimpinan kepala madrasah dan implikasi terhadap peningkatan mutu pembelajaran di Madrasah Aliyah Negeri 1 Gorontalo. Wih, bagus nih contohnya. Saya mau ambil buat saya baca contohnya. Silahkan, gampang kok. Tinggal kalian klik download original, nanti masuk di sana. Kita ilustrasi saja ya. Contoh 1 nih. Nih. Sudah masuk. Judulnya ini, strategi kepemimpinan kepala madrasah dan implikasi terhadap peningkatan mutu pembelajaran di Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Gorontalo. Nih kalian, terus lihat ini format reviewnya. Nah, ini kan review nomor 1 nih. Judul artikelnya apa? Nggak copy aja nih dari sini. Nah. Nih, copy aja nih. Tekan, copy. Sambil mengerjakan, sambil baca. Judul, masukin sini. Oke. Nama penulisnya siapa? Coba lihat nama penulisnya ini. Nawir Laksa Karim Hasia. Kita copy, ini ada angka 1, 2, 3-nya. Ini biasanya untuk menunjukkan ini penulis 1, penulis kedua, penulis ketiga gitu ya. Nih, masukkan ke sini. Tuh. Ini angka 1-nya nanti dihapus saja. Tuh. Kemudian nama jurnalnya apa? Nah, kalau nama jurnal, lihat, oh ini nih, Irfani. Nah, ini aja di copy semua. Set. Nah, hampir. Biar gampang. Tuh. Nama jurnalnya Irfani. Volume keberapanya tinggal klik aja nih. Set. Nah, ini tahunnya tahun 2019. Doi-nya ada nggak? Ini doi-nya. Doi itu yang ini nih. Kalau tidak ada doi-nya juga nggak apa-apa. Oh, kalau ini nggak ada doi-nya. Nggak ada doi. Biasanya suka ada. Karena tidak ada doi, lewat aja. Di strip. Lalu link URL-nya apa? Nah, link URL-nya yang tadi. Kalau nggak ketemu link URL-nya, kalian tinggal lihat ke sininya nih. Nah, ini URL Gorontalo-nya ya, apa YIN secara umumnya. Nah, kalau kalian masih kebingungan URL-nya, kalian buka ini nih. Nah, ini kan ada tadi ke mana tuh? Nah, ini.
Yang ini kan. Nah, ini klik aja ini. Show abstract, download original, original source. Nah, original source-nya yang diklik. Jadi kenapa original source? Itu berarti masuk ke sumber aslinya. Kalian klik kanan, ada open link in new tab. Klik, nanti dia masuk ke sini. Nah, ini link yang dimaksud itu yang ini nih, link ini nih. Nah, karena ini masuk ke link web aslinya, sehingga ketemu semua naskahnya. Nah, linknya yang ini nih. Nah, ini copy aja, Ctrl A, C, masukin sini. Link URL. Oh, ini untuk memudahkan kamu nanti untuk ketika nanti ada teman-temanmu ingin tahu, karena kan tiap orang beda-beda tuh artikelnya. Nah, berarti kamu bisa membaca tentang. Nah, ini ada latar belakang. Panjang ya latar belakang, ya tinggal dibaca aja isinya. Ini tuh dibaca. Yang paling mudah, kalau kamu hanya membaca abstrak, sebetulnya bisa saja, tapi kayaknya karena latar belakang nggak ada di abstrak biasanya. Walaupun ada beberapa latar belakang yang muncul di abstrak, tapi ada juga beberapa artikel yang tidak mempersyaratkan harus memunculkan eh, apa latar belakang dalam abstrak. Makanya lihat di pendahuluan ini. Nah, karena panjang, pasti kamu tinggal ambil pointer-pointernya. Nah, biasanya pointer itu diambil dari kalimat inti dari paragraf-paragraf yang muncul. Seperti ini nih. Salah satu persoalan pendidikan yang sedang dihadapi bangsa adalah persoalan mutu pendidikan pada suatu jenjang satuan pendidikan. Kalau artikelnya bagus, biasanya artikelnya itu di kalimat pertamanya dia sudah bicara tentang kalimat inti dari paragraf itu. Kamu tinggal poin ini aja di copy, set. Nah, masukin dulu ke sini. Tuh, belakang. Ini pasti tulisannya jadi gede. Kenapa? Karena di copy dari sumber yang tadi di sana. Nanti diedit aja lagi. Ya. Lalu gimana lagi? Lihat di sini. Nah, karena supaya nyambung, lihat di sini tuh. Berbagai usaha dan mengembangkan pendidikan sekolah. Lagi masukin ke sini. Nah, lalu ada lagi yang pentingnya, ini nih, yang tentang kepemimpinan. Tuh. Kepemimpinan adalah suatu kekuatan yang penting dalam rangka pengelolaan. Oleh karena itu, berfungsi manajemen efektif. Nih, seperti ini. Jadi kata-kata, kalau misalkan artikelnya bagus, biasanya itu susunannya itu enak dibacanya. Sehingga ketika kamu ingin meringkas latar belakangnya, itu enak dibacanya. Jadi di sini masuk lagi. Tuh, kata-kata ini aja, yang sederhananya aja. Ini kan kalau mau langsung diedit boleh, enggak juga nanti terakhir sih bisa lah. Gampang. Nah, jadi latar belakang itu ketahuan dari artikelnya sendiri kita bisa tahu, ya. Nah, kemudian tujuan penelitian apa? Kalau tujuan penelitian kalian lihat di naskahnya. Ini juga bisa nih. Dilihat dari abstrak ada tujuannya. Langsung aja nih, set. Nah, copy aja ini. Ini copy. Nah, tujuan penelitiannya di sini. Tuh, untuk melihat, nah ini tuh. Metode penelitiannya dari mana bisa ketahuan? Lihat abstrak. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data adalah observasi dan dokumentasi. Ini metode
adalah kualitatif. Tulis saja di sini. Kualitatif. Kalau misalkan di sini review jurnalnya itu pakai subjek penelitian, tuh maksudnya siapa yang ditelitinya? Nah, baca lagi di sini. Hasil penelitian menunjukkan strategi. Oh, ini nggak ketemu di sini. Kalau nggak ketemu di sini, kalian cari di metode penelitian. Kalau di sini juga nggak ada. Nah, biasanya ini yang kita bisa, di sini nggak disebutin nih. Siapa yang ditanya, siapa yang nggak ada di sini. Karena cuma di sini aja tuh. Cuma segini. Nah, berarti di sini kalian tinggal tulis subjek penelitiannya kosong. Dan ini menjadi kekurangan dari artikel ini. Gitu. Nah, hasil penelitiannya apa? Kamu lihat lagi di abstrak. Hasil penelitiannya ini nih. Serta. Kamu tinggal copy aja ke sini. Ini hasil penelitian secara singkat. Tuh. Ini dapat pendahuluan. Oh, ke copy. Sorry. Sini aja. Dari rumahnya. Ini tuh. Nah, kemudian kamu kan harus membaca naskah ini secara lengkap. Di sini ada kekuatan penelitian. Kamu nggak bakalan bisa membahas ini kalau kamu nggak baca dulu artikelnya. Nih, artikelnya dibaca dulu dong. Baca. Nah, terus di sini ada kan kelemahan penelitian. Itu seperti tadi, tidak disebutkan di dalam metode penelitian, subjek penelitiannya siapa. Kemudian berapa hari penelitiannya nggak disebutkan. Nah, itu kan bisa dituliskan menjadi kelemahan penelitian. Nah, lalu diskusinya atau rekomendasinya adalah bagian yang penting. Jadi 3 bagian akhir ini adalah 3 bagian penting yang itu adalah hasil analisis dari kalian sebagai reviewer, sebagai penelaah terhadap artikel tersebut. Untuk artikel ya, untuk artikel. Nah, kalau misalkan kalian masuk ke ranah yang sifatnya ini artikel pertama, nanti kalian masukin lagi artikel kedua, masukin artikel ketiga. Nanti setelah kalian selesaikan 3 artikel untuk kalian telaah berdasarkan sudut pandang kalian terhadap variabel yang mau diteliti, seperti tadi Bapak memberikan ilustrasinya tentang kepemimpinan kepala madrasah. Pokoknya apa aja tentang kepemimpinan kepala madrasah itu menjadi fokus kamu untuk kamu baca, kamu cari, kamu download, kamu telaah artikelnya. Nah, tahap berikutnya, tugas kedua nih, di sini ada tugas kedua. Kamu di sini lihat ada beberapa link yang kamu bisa copy dan masukkan ke dalam toolbar Google yang intinya adalah mencari, jadi ini adalah link-link tentang skripsi yang ada di 5 perguruan tinggi negeri. Skripsinya pasti ada yang kualitatif, ada yang kuantitatif, ada juga yang mungkin mixed method. Nah, dapatkan satu buah skripsi kuantitatif dari link salah satu website yang ada komponennya tentang kepemimpinan kepala madrasah. Ini sudah sangat fokus atau sudah sangat spesifik ya, karena memang antara artikel yang kamu tadi telaah dengan skripsi yang kamu telaah itu harus nyambung juga. Nah, ini pun yang nanti kamu lakukan pada saat kamu nanti menelaah artikel jurnal dan skripsi untuk persiapan proposal penelitian kamu. Jadi kamu tuh harus punya, saya variabel atau fokus penelitian saya mau tentang apa.
Bapak pernah menyampaikan ini pada kalian nih di bukunya siapa? Imam Mahali, gambar ini ada pembahasan tentang topik, tema, dengan judul. Itu kan 3 hal yang berbeda. Topik itu sangat luas, kemudian tema itu adalah hal yang lebih khusus daripada topik, dan terakhir adalah judul. Di sini, ketika topiknya adalah tentang pendidikan, maka tema yang bisa kamu telah itu banyak sekali. Seperti di sini ada kurikulum, media, strategi, sarana, pendidik, tenaga kependidikan, kebijakan, sistem pendidikan, peserta didik, pembiayaan, manajemen. Nah, Bapak tadi kepada kalian meminta untuk mencari tentang kepemimpinan kepala sekolah. Berarti ini terkait dengan ada manajemen. Di manajemen itu ada manajernya. Siapa? Kepala sekolah. Berarti saya ingin kalian itu menelaah artikel dan juga skripsi penelitian yang sudah orang lain lakukan tentang kepemimpinan kepala madrasah. Gitu. Jadi, nah nanti kalian mau yang mana terserah. Toh banyak. Makanya kalau bingung dengan Pak, saya mau penelitian tema tentang apa ya? Sebetulnya nggak perlu bingung kalau kamu rajin baca. Ya kalau nggak rajin baca susah juga jawabnya. Dan dari mana bacanya? Gampang sebetulnya. Yang ini nih, cobalah kamu cari dari skripsi-skripsi dari perguruan tinggi yang lain, paling tidak sebagai gambaran, oh ada ya judul kayak gini, oh ada ya judul kayak gini, oh ada juga ya bisa diteliti kayak gini ya. Itu sebetulnya. Makin kamu terinspirasi karena kamu membaca banyak sumber atau banyak baca beberapa link yang terkait dengan judul-judul skripsi kamu, paling tidak arahan kamu itu akan semakin terbuka. Iya ya, kayaknya saya suka tentang ini, contoh. Saya suka tentang kepala sekolah, saya suka tentang guru PAI, saya tentang kompetensi guru PAI-nya, contoh. Gitu. Jadi kamu jangan kebiasaan di mahasiswa di kita itu, ayo neangan judul, bukan neangan judul, yang penting itu neangan masalah. Dan masalah itu harus digali dari berbagai cara, salah satunya dengan membaca literasi, membaca literatur. Ini contoh ya, Bapak ambil satu buah skripsi, contoh dari repositori dari UIN Alauddin deh, contoh nih. Nah, ini di copy, masukkan ke sini. Wah, apa nih? Kalau nggak bisa dibuka, berarti harus coba dilakukan cara lain. Oh, ada angka 5-nya, Pak. Jadi ada link angka 5-nya mau muncul. Nah, ini. Masuk ke sini, di sini lihat ada tahun 2022, 2021, 2020, terus sampai dengan 2004. Kamu ambil 5 tahun terakhir, ya, 5 tahun terakhir. 2002, 2001, 2020, 2019. Kalau pengen terbaru yang 2022, klik kanan. Kenapa? Karena memang ada perbedaan drastis antara pengelolaan atau pembelajaran selama pandemi kemarin dengan sekarang. Nih, kalian lihat di sini, tuh. Nah, ini. Contoh nih, ada judul skripsi pengaruh budaya organisasi terhadap kecerdasan emosional mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam angkatan 2017, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar. Ini dipastikan kuantitatif, ya. Ada 2 variabel. Ada variabel budaya organisasi, satu lagi kecerdasan emosional. Kemudian pengaruh sistem zonasi terhadap motivasi belajar peserta didik. Di sini pun 2 variabel ini kuantitatif juga. Satu sistem zonasi, yang keduanya motivasi belajar. Tuh. Ini baru 2 biji, ya. Ini totalnya ada 80, kamu baca sendiri. Di sini ada yang kualitatif, ada juga yang kuantitatif. Banyak sekali judul-judulnya. Ya. Jadi sebenarnya
kunci dari memahami cara untuk bagaimana mengerjakan penelitian, di samping kamu juga harus membaca tentang tesis atau skripsi-skripsi kuantitatif atau kualitatif, juga membaca tentang bahan-bahan metode penelitiannya sendiri. Jadi digabungkan antara bahan metode penelitian dengan skripsi-skripsi yang kamu baca. Supaya apa? Supaya nyambung antara apa yang kamu pelajari dari Medlit dengan dengan materi skripsi yang kamu pelajari. Ya. Oke. Ada pertanyaan dulu boleh? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Kalian sudah melakukan telaah terhadap artikel jurnal dengan skripsi belum? Halo? Pak Dio? Sudah belum? Bacaan, Pak. Kumaha tuh? Baru buka-buka jurnal, Pak. Erik sudah belum, Er? Iya, nuju ya lah, Pak. Itu nuju Baru PA. baca beberapa abstraknya, Pak. Hah? Belum sampai-nya. Gimana? Ulangi gimana? Baru baca abstraknya. Ya memang harus rada sering baca. Kalau nggak baca susah. Mau jualan dulu. Ya, gini deh. Tahapan yang Bapak sampaikan dalam kuliah-kuliah Bapak sekarang, termasuk pada kalian, sebenarnya tahapan yang tidak biasa dilakukan di kampus. Karena kalau di kampus, mata kuliah Medlit rata-ratanya itu mengarahkan mahasiswa cari judul, bukan cari masalah. Sehingga ketika dia ditanya apa masalahnya, nggak bisa jawab. Itu problem. Di sini lagi ada dulu, sebentar ya, di off dulu sekitar 2 menit ya. Sebentar. Oke. Ada yang mau disampaikan? Bapak mengingatkan aja untuk materi-materi Medlit yang ada dalam bukunya Muri Yusuf dengan Suharsi Meripunto, tolong segera dituntaskan. Kenapa? Karena waktunya terus berjalan. Sekarang sudah UTS. Kalau udah UTS itu udah deket loh, ya, udah deket. Jadi kalau kalian malas-malesan, ya resiko tanggung sendiri, ya. Ya boleh sih malas-malesan toh. Bapak kan teman tuan bayar SPP kamu. Ya. Dari ya, tiap orang juga kan punya motivasi macam loh. Cuma sayang aja kalau lagi kuliah nggak serius tuh banyak hal yang kamu sia-siakan. Ya. Oke, jadi materi hari ini untuk materi Medlit sebetulnya adalah salah satu cara untuk menggali masalah penelitian. Nah, kalau kalian baca bukunya siapa? Imam Mahali yang
metode penelitian kuantitatif, kamu silahkan baca dengan seksama, ya. Jadi intinya baca sih sebenarnya, nonde ya tuh. Ya lamun anak kedul macam, sih bapak tuh bisa ngomong sih yang kedul macam. Ya. Ini kalian lihat, sebelumnya deh. Ini tolong ditulis dulu biar enggak lupa. Nih, ini udah kalau nggak salah minggu lalu ya. Tapi Bapak ini lagi deh, ingatkan lagi. Susunan usulan penelitian. Jadi lamun proposal teh susunannya ini gitu. Ya. Pertama, latar belakang masalah. 2, identifikasi masalah. 3, pembatasan masalah. 4, rumusan masalah. 5, tujuan penelitian. 6, manfaat dan kegunaan penelitian. 7, penelitian terdahulu. Yang 8, kajian teori. Istilah kajian teori di beberapa tempat namanya ada lagi, yaitu kerangka berpikir. Ya, tapi intinya isinya sih sama, ada kajian teori. Kemudian ada hipotesis atau proposisi, biasanya dalam penelitian kuantitatif. Kemudian ada metode penelitian. Kemudian ada sistematika penulisan dan daftar pustaka. Ini susunan dari proposal atau usulan penelitian kamu. Nah, apa saja ini dan lain-lainnya nanti akan Bapak jelaskan minggu depan atau nanti pada saat pertemuan berikutnya. Termasuk contoh-contohnya seperti apa. Latar belakang tuh apa saja sih, ini Bapak sudah siapkan slide-nya. Kalian boleh baca dulu nanti, kemudian kalian boleh Bapak ditulis di ini aja di grup ya, biar kamu bisa mengikuti bagian-bagian dari apa yang Bapak tuliskan nanti. Pembatasan masalah itu apa, rumusan masalah itu seperti apa, tujuan itu apa, manfaat dan kegunaan itu nulisnya kayak gimana, penelitian terdahulu juga seperti apa, ya. Lalu ada kajian teori, lalu fungsinya hipotesis itu kayak gimana, lalu metode penelitian. Terakhir adalah sistematika penulisan. Dan paling akhir banget adalah daftar pustaka. Gitu ya. Jadi belajar Medlit harus didampingi dengan belajar bagaimana cara menulis. Karena kamu mau melakukan penelitian. Nggak bisa. Bapak terus terang saja, Bapak dari awal mengingatkan kalian mempelajari atau belajar materi atau mata kuliah metode penelitian pendidikan itu ngeri-ngeri sedap. Tuntutannya tinggi, tapi usahanya pun tinggi. Kenapa tuntutannya tinggi? Karena ini nyangkut masalah tentang kecakapan kamu dalam menguasai bahan-bahan metode penelitian. Di samping nanti akan bermanfaat pada saat kamu menyusun proposal, pada saat kamu menyusun skripsi. Jadi lamun tema mahasiswa aya nu teu paham kumaha carana nyieun skripsi, salah satu faktor yang biasanya ditanyakan adalah bahwa diajar medlit kusaha. Kamu diajarnya kumaha. Itu beban yang tidak gampang. Makanya kalau di kalian ya, nih maaf nih, di semester 5 kelas C atau kelas D, ya kalian maaf ya bahasanya mungkin main-main atau ya jokes aja lah gitu, hore-hore. Ya Bapak sih mau komentar banyak, cuma ya kamu nanti akan rasakan sendiri apa yang Bapak sampaikan sekarang itu nanti pada saat kamu menyelesaikan tugas akhir itu. Makanya tolong banget hal-hal yang begini tuh betul-betul diperhatikan. Bukan sesuatu yang gampang untuk dihindari. Ya. Prinsipnya semuanya bisa dipelajari kok. Asal kitanya mau belajar. Oke, jadi minggu depan Bapak akan menyampaikan materi yang berkaitan dengan bagaimana cara menyusun proposal penelitian dari mulai latar belakang, kemudian menampilkan juga contohnya kalimatnya seperti apa dan lain-lainnya. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat. Ya. Tapi Bapak minta satu hal, tolong kalau misalkan dijadwalkan jam sekian, itu bisa ya
Hati-hatilah, jangan sampai telat-telat gitu. Termasuk Bapak masih melihat di sini beberapa orang off kamera, ya sudahlah, Bapak bingung udah ngomong. Nah, biasanya kan pada punya telinga, kan Bapak teh berhadapan dengan mahasiswa gitu ya. Harusnya bisa diajak ngobrol baik-baik gitu, nggak usah bicara wedan kayak gitu loh. Hah? Kamu tuh emang lagi ngapain sih di sono? Kamu lagi sakit juga boleh aja on cam, nggak apa-apa, beri ngagoler gitu. Pak, saya punten lagi sakit. Nggak apa-apa, ya orang doakan supaya buru-buru cager. Benar tuh. Daripada nutup para ruguh. Apa ya, masalahnya kalau ilmu itu harus bertatapan. Nggak bisa tidak bertatapan. Artinya langsung. Ya kalau misalkan kamunya off cam gimana? Cuma cerita doang. Apa? Mendengar wungkul dari omongan. Ya radio butut lah namanya. Oke, Bapak mengingatkan beberapa hal. Satu, tugas. Tugas Muri Yusuf dengan Suharsi Marikunto, tolong dipercepat penyelesaiannya. Biar kamu bisa membaca yang lainnya nanti. Yang kedua, untuk artikel atau opini yang kamu posting di Facebook itu. Ya, Bapak juga tahu lah, ada yang rajin nulis tiap hari, ada juga yang enggak. Kita lihat sebenarnya persistensi kamu dengan semua persoalan hidupmu itu, apakah masih bisa bertahan dengan idealisme untuk tetap bisa nulis. Karena latihan menulis benar itu ya latihan menulis biasa-biasa. Ya. Kemudian yang ketiga, itu yang tadi Bapak tampilkan tentang review jurnal dengan review artikel jurnal dengan skripsi, itu tolong juga diselesaikan. Ya, diselesaikan. Kapan selesainya? Bapak minta nanti dikirim di email. Nanti emailnya Bapak dituliskan di grup itu nanti paling telat hari Jumat. Jumat itu berarti besok ya? Besok hari apa? Kamis ya? Besok Kamis, Pak. Berarti 2 hari lagi. Untuk persiapan hari Sabtu. Ya, Bapak walaupun lagi wisuda, ngecek email itu bisa kok. Karena emailnya connect langsung dengan handphone. Jadi bisa ketahuan siapa yang ngirim telat, siapa yang ngirim tepat waktu. Ya. Prinsipnya, Bapak berharap kalian memiliki keinginan kuat untuk bisa. Tapi kalau tidak didukung oleh diri kalian sendiri, upaya apapun tidak akan pernah bisa maksimal. Karena kata kuncinya balik lagi pada diri kalian sendiri, bukan pada orang lain. Kalau kamu berharap perubahan ada pada diri orang lain, berarti kamu sedang berharap orang lain berubah, tapi kamunya sendiri nggak mau berubah. Catatan-catatan tadi mudah-mudahan bisa kamu ingat baik-baik. Link ini akan Bapak masukkan ke YouTube. Kamu boleh ikuti nanti pada saat perjalanan santai kamu untuk mengikuti rewind dari kegiatan hari ini. Prinsip-prinsip tadi ingin Bapak sampaikan pada kalian untuk kalian tetap gunakan dengan sebaik-baiknya. Oke, karena waktu Bapak tetap komitmen 18.30 selesai 19.30. Ya, walaupun sebetulnya tadi kita mulainya jam 18.40. Tapi nggak apa-apa. Ini buat latihan buat kalian. Komitmen menjadi pengajar itu tidak gampang. Termasuk komitmen menjadi mahasiswa. Dan harapannya semua kita memegang komitmen di bidang kita masing-masing. Saling menghargai profesi dan juga kedudukan kita adalah cara untuk menghormati keberkahan ilmu yang sedang kita pelajari. Oke, itu saja yang bisa disampaikan. Kita ketemu lagi nanti. Kalau misalkan hari Sabtu Minggu sekarang libur, ataupun bagaimana, nanti informasinya Bapak kirim lagi di grup. Demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.